yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, bertemu di tempat yang mulia. Yakini bahwa pertemuan seperti inilah pertemuan yang diridhai oleh Allah. Dan sepanjang kita duduk di tempat ini dicatat sebagai orang yang beribadah. Bahkan waktu kita merencanakan untuk berangkat sudah dicatat sebagai ibadah. Karena ini ibadah yang paling penting. Semua ibadah-ibadah kita ini tidak akan diterima kecuali adanya ibadah ini. Ibadah ini apa? Ibadah menuntut ilmu. Orang gak akan bisa sholat kecuali ada ilmu sholat. Orang gak akan bisa puasa kecuali ada ilmu puasa. Gak akan sah iman seseorang kecuali ada ilmu keimanan. Makanya majelis ilmu itu adalah majelis yang menjaga ilmunya Rasulullah. Sehingga ini sangat penting dan harus serius kita belajar. Kemudian setelah itu kita mengamalkan ilmu setelah mengetahui ilmu. Tapi mengamalkan ilmu kan belajar dulu. Kalau orang tidak belajar, maka tidak ada ilmu. Lalu apa yang akan diamalkan? Paling nanti akan muncul satu amalan yang tidak dicontohkan oleh baginda, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk kali ini kita akan kembali kepada sesuatu yang paling asas, paling dasar untuk kita pelajari, yaitu tentang keimanan. Tolong tim ambilkan buku Akidah 50 sebagai sampel saja. Keimanan, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau iman kita tidak benar, tidak akan diterima oleh Allah. Dan hari ini banyak mulai perusakan langsung kepada keimanan, bukan urusan ibadah yang dirusak. Keyakinan yang sesat dan menyesatkan hari ini. Kita yang selama ini berada dalam akidah yang benar cuman karena pergaulan, media yang bebas dan luas, sehingga tanpa kita sadari kita telah terpengaruh dengan akidah yang sesat dan menyesatkan. Kita harus punya gambaran sederhana dulu, ibu bapak. Di dalam beriman kita itu ada yang kita tiru, kita contoh, guru yang mengajari kita. Maka di dalam urusan keimanan, ini sederhana, belum masuk pembahasan nanti. Iman kita ini mengikuti imam, bu. Kalau di dalam urusan ibadah, urusan beribadah kita ngikuti Imam Syafi'i. Dan di sana ada imam lain yang juga benar, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Tapi di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Begitu pakai kuno dan lain sebagainya. Benar, sudah, tidak usah pusing. Di dalam urusan berakidah, maka ada imam kita di dalam berakidah. Kalau kita salah dalam urusan berkeyakinan, bu, wah ini berabe. Kalau orang salah beribadah, berfikih, itu paling tidak sah sholatnya. Tetapi kalau sudah keimanannya yang salah, tidak diterima amal ibadah kita. Maka di dalam urusan keimanan, kita ngikuti seorang imam, ibu. Imam kita adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita pernah dengar Kiai Hasyim Asy'ari, oh bukan, beliau adalah imam besar Kiai Hasyim Asy'ari. Cuman ini adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari, gitu saja sederhananya. Kita harus mulai faham. Ini adalah paling tidak kita punya benteng, bu. Nanti setelah ibu mengerti akidah yang benar, gak usah ibu mencari akidah yang sesat itu kayak apa, gak perlu. Kita perlu belajar akidah yang benar, ikut imam yang benar. Setelah itu ibu nggak usah pengen tahu kayak apa sih akidah yang salah. Kita punya prinsip. Jadi kalau kita mempelajari akidah yang sesat teramat banyak, nggak ada waktu kita.
Yang penting, yang perlu adalah kita mempelajari akidah yang benar. Kalau sudah kita tahu akidah yang benar, yang tidak benar akan tersingkirkan. Gambarannya sederhana begini Bu, di saat banyak tersebar uang palsu, macam-macam uang palsu Bu, uang palsu dari Sumatera, uang palsu dari Madura, uang palsu dari Surabaya, uang palsu dari Blitar, mungkin setiap kota buat uang palsu. Di saat banyaknya uang palsu, ibu bapak jangan bingung mempelajari uang palsu, cukup belajar mengenali uang asli saja. Itu kalau sudah kita kenal uang asli, nanti setiap ada uang palsu pasti tahu kita. Sederhananya begitu. Makanya kita mempelajari akidah. Akidah yang benar, kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Asy'ari. Dan ada dua imam, yang satu lagi Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Maturidi sama Imam Asy'ari. Cuman yang di Indonesia ini adalah rata-rata Asy'ari. Yang Maturidi nanti ada di Turki, di Uni Soviet ada, di Turki adalah Maturidi, India Maturidi, Mesir Maturidi, Asy'ari, dan kita Asy'ari. Nah, kalau pengen tahu Asy'ari, ibu tidak terlalu dalam-dalam pusing nanti, yang penting benar dulu deh. Yang penting kita, imam kita adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari adalah imam besar, sehingga pengikutnya namanya Asy'ariyah. Pengikutnya Asy'ari atau Asy'ariyah. Kita ini adalah ikut akidah Asy'ariyah. Dan urusan akidah nggak usah ditutup-tutupi ibu. Kalau ada di sana orang mencaci Asy'ariyah, pasti salah dia. Gitu saja. Makanya ibu harus paham. Jangan sampai anda mendengar ilmu dari orang yang mencaci Asy'ariyah. Harga mati. Karena pasti dia salahnya, kalau sudah akidah itu bukan salahnya salah yang dimaafkan Bu. Kalau sudah urusan akidah, salahnya itu salah benar, salah-salah. Makanya kalau sudah ada sekelompok ustadz yang pernah diundang oleh ketua pengajian ibu, lah kok dia tidak senang dengan akidah Asy'ariyah, langsung pangkas. Kenapa? Akidah itu nggak boleh diganggu, dipertahankan, dan kita yakin, seyakin-yakinnya. Hati-hati ya. Nanti kalau mulai buka internet lagi mencaci Asy'ariyah, mencaci maki Asy'ari, pasti dia sesat, nggak bisa tidak, karena akidah itu pasti. Kalau urusan akidah itu pasti harus begitu bunyinya, nggak ada setengah sesat ini, karena keyakinan ini harus kita kembalikan. Dan alhamdulillah ibu, masyarakat kita sudah benar dari masa ke masa. Biarpun ibu bapak tidak mengerti, bapak ibu Asy'ari itu sudah Asy'ari. Cuman di saat muncul akidah-akidah yang mulai sesat, menyesatkan ini, kita perlu jelaskan kembali agar anda tahu siapa anda. Anda adalah pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari. Mungkin ciri sederhananya ibu, ya pengikut madhab Asy'ari dalam akidah itu sederhana. Tentunya nanti ada pilar-pilar yang harus kita jelaskan. Sederhananya adalah biasa dengan menghafal sifat-sifat 20. Kita buat rambu-rambu umum saja Bu, detailnya nanti kita masuk. Sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawatisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutak. Sudah benar. Berarti ini benar satu frekuensi, satu keyakinan, satu akidah. Kami hanya memberi rambu-rambu sederhana. Maka ibu, kalau ibu memasukkan sekolah anak, lah kok tidak diajarkan sifat 20, hati-hati. Urusan akidah harus begini, nggak bisa setengah-setengah. Oh katanya TK Islami, SD Islami, tapi kalau tidak diajarkan ini, wah nggak benar. Nggak akidah yang sudah mengakar dari masa ke masa, yang diajarkan oleh guru, dari guru. Lah kok dikatakan nggak benar? Paling enggak nanti antara jadi 20
sifat 20, sifat ujub kita bakok, itu saja istilahnya, sederhananya. Nah ini adalah pembahasan tentang akidah yang sederhana dari situ. Itu sebagai rambu-rambu. Maka kalau kita ingin memasukkan anak ke SD, SMP, Islami, SMA Islami, kita harus bisa memilih dong. Kalau yang tidak mengajarkan ajaran ini kok nggak senang dengan saya omongkan, loh ini keyakinan, saya tidak boleh menutup-nutupi dong. Kalau Anda merasa benar dengan akidah Anda, yuk kita diskusi dong, ngobrol dong. Ini keyakinan. Akidah kita adalah, ini bukan urusan fikih, wudu, batal wudu, enggak. Ini harus dikembalikan lagi kita dengan keyakinan ini. Sudah ibu selamat deh. Allah jatuh. Hari ini bu, anak umur 20 tahun, 25 tahun belum tentu hafal ini, karena ibu sudah umur. Ini ibu kan umur 18 tahunnya kan tahun 70-an. Hari ini anak banyak nggak hafal sifat Allah wujud, kita mbak kok masalah ini. Sementara kita dulu bu, sebelum tahu artinya, masih anak-anak kecil kita sudah menghafal. Karena di surau-surau sudah sering kita dengar Allah wujud, kita mbak kok dan seterusnya. Baik, sederhananya begitu. Jadi harus Anda yakin ini. Yang mengingkari akidah sifat 20 ini pasti sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan, harga mati deh. Dan sifat Allah tidak hanya 20, tapi 20 ini dibahas secara detail karena dibalik sifat ini ada perbedaan-perbedaan cara memahaminya. Tentang kalamullah ada Mu'tazilah begini, tentang sifat kudrah, iradah, Mu'tazilah seperti ini. Kalau wujud yang pertama adalah tentang wujud adalah tentang orang yang tidak beriman kepada Allah, ateis. Qidam nanti ada urusannya kan, filosof, falsafah yang mengatakan alam ini dahulu, nanti kita bahas. Jadi kenapa kok para ulama mengkhususkan sifat 20 padahal sifat Allah banyak? Ya kalau semuanya malah nggak bisa, sedikit dulu kalau belajar. Belajar agama nggak usah langsung semuanya, dari wudhu dulu, baru bab sholat kan itu, bab zakat kan begitu. Sama belajar akidah, sifat yang paling penting untuk kita pelajari. Kalau sifat semuanya penting, istimewa, tapi untuk kita pelajari adalah caranya ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, yaitu dengan pelajari sifat 20, atau lebih jelasnya akidah 50. 50 kalau dahulu ulama menyebut akidah khamsun, akidah 50. Sifat wajib bagi Allah 20, harus paham sifat mustahilnya 20, kemudian sifat jaiz 1, ditambah nanti sifat wajib bagi Nabi 4, sifat mustahil bagi Nabi 4, ditambah sifat jaiz. Itu difahami dulu sebelum belajar yang lainnya. Itu cara cerdas para ulama. Baik, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan masuk beberapa sifat saja untuk kita jadikan bahan renungan sambil kita pulang. Ini gambaran tentang akidah. Kemudian akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah itu dibangun atas dua pilar atau dua pondasi besar. Itu bikin catatan penting ini. Akidah kita dibangun atas dua pilar. Kalau satu runtuh, nggak ada iman, nggak ada akidah yang benar. Pilar yang pertama adalah ibu, bapak mencintai ahli bait Rasulillah. Pilar yang kedua mencintai sahabat Rasulullah. Sahabat dan ahli bait ini jadi dua pilar. Ini penting sekali. Di saat pilar diruntuhkan jadi akidah sesat, bu. Yang misalnya ada mencintai ahli bait tapi nggak cinta sahabat Nabi, oh bahaya ini. Ada sekelompok hari ini akidah yang mengatakan Abu Bakar kafir, Siti Aisyah orang rendah yang disusupkan, wah macam-macam. Sahabat Nabi dimusuhi, enggak, bukan akidah yang benar. Namanya Rafidhi, Rafidah, atau golongan yang disebut adalah Syiah. Ada Syiah Itsna Asyariyah, Syiah kan banyak memang, Syiah Itsna Asyariyah, Imamiyah. Di sini kita harus yakin, karena permasalahan dia mengkafirkan orang-orang yang kita anggap imannya kelas tinggi. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya jelas. Jadi tidak cukup mencintai ahli bait, tapi harus sahabat Nabi diagungkan, memuliakan sahabat Nabi. Ada sekelompok mengagungkan sahabat Nabi tapi benci ahli bait Rasulullah, runtuh.
Nasibi, ada kelompok enggak menghargai Imam Ali, Imam Husain, merendahkan Imam Husain, bahkan komentar Imam Husain itu komentar yang jahat. Lihat saja dari hati yang tidak bisa husnudzon kepada Imam Husain di saat pergi ke Karbala. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, Imam Husain adalah orang yang sangat mencintai umat Nabi Muhammad. Di saat dipanggil untuk pergi untuk mendatangi kaumnya, mendatangi biarpun akhirnya dibohongi, lalu terjadilah pembantaian Imam Husain. Imam Husain bukan untuk berperang, tapi lihat yang benci kepada ahli bait Rasulullah mengatakan Imam Husain gara-gara kekuasaan, merebut kekuasaan sampai mati terbunuh. Jadi matinya bukan mati syahid, akan mati meraih kekuasaan. Ini kan orang-orang benci kepada ahli bait Rasulullah. Jadi ini ada, kelompok-kelompok begini ada. Makanya calon mantu ibu ditanya, hei calon mantuku, gimana pendapatmu tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalau dia batal langsung, baru diem kok langsung jawab Abu Bakar adalah khalifah, harus gitu. Karena masalah keimanan ini Bu, ini belum masuk detailnya, ini rambu-rambu kisi-kisi, rambu-rambu luar saja, nanti akan masuk ke dalamnya. Ini harus berkeyakinan tuh begitu, nggak bisa diganggu, setengah-setengah nggak bisa. Jadi pilarnya adalah cinta ahli bait Rasulullah. Kemudian pilar yang kedua adalah cinta sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dari dulu ibu. Pujian-pujian yang ada di kampung-kampung. Pujian itu apa? Doa yang dibaca setelah adzan dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda tuh ada kan? Jadi ada, kita masih dengar kok orang-orang di kampung itu yang kalau menyanjung-nyanjung setelah Nabi Muhammad SAW, nanti sianjung siapa? Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Uthman, Sayyidina Ali. Setelah itu apa? Sampai Siti Fatimah, Hasan, Husain, Siti Fatimah bintu Rasuli. Ini disebut Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Abu Bakar, disebut semuanya. Jadi bukan sekedar Sayyidina Abu Bakar saja, tapi disebut Sayyidina Ali, disebut Sayyidina Hasan, Husain. Ini menunjukkan bahwasanya cinta ahli bait Rasulullah dan cinta sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini gambaran sederhana tentang akidah. Baik, nanti pendalamannya insya Allah ada satu buku namanya Akidah 50. Kami berharap itu akan jadi panduan ibu-ibu yang punya TPQ, TPA, SD Islam, SMP Islam untuk diajarkan. Kita buat sesederhana mungkin. Mana bukunya? Mana? Masya Allah. Bukunya mana? Masya Allah. Buku. Masya. Iya. Ada sama Iyat. Tidak ada yang bawa. Terus gimana? Ada ibu, baik nggak dibawa rupanya. Ada buku. Ada buku, ada aplikasi, cuman belajar itu tidak dari aplikasi Bu, belajar itu dari buku biar menghafal. Jadi ada buku akidah Ibu, kami hadirkan seringan mungkin. Yang pertama adalah Akidah 50. Kami berharap itu jadi panduan ini untuk kelas dasar banget. Jadi bahasanya juga bahasa sederhana, di situ kita sejarah ahli sunnah wal jamaah, pilar-pilar kita sebutkan, baru sifat-sifat Allah, sifat Nabi dan seterusnya. Lanjutannya nanti ada namanya sam'iyat Bu. Masalah akidah juga, sam'iyat itu adalah ghaibiyat. Bagaimana kita beriman kepada hal-hal yang gaib. Sebab hari ini banyak gaib-gaib yang nggak ada kita yakini. Meyakini yang gaib dengan cara yang salah. Nanti ada pembahasan namanya sam'iyat, ghaibiyat. Nggak ada juga buku itu. Baik, ya akhir. Jadi kita tim pustakanya rupanya tidak menyiapkan. Tolong tim pustaka yang maksimal dong dalam berjuang. Kita ingin menghantarkan orang yang serius. Baik, oke lah, buku nanti boleh. Di situ akan kami jelentrehkan. Paling tidak sederhana itu dulu, kami ibu punya rambu-rambu ya. Kemudian ibu sederhana ya, yang gampang dihafal tadi. Ciri-cirinya kalau masukkan anak harus ada sifat 20 deh. Kalau nanya calon mantu, tes Abu Bakar bagaimana? Itu ya. Umar bagaimana? Nah, itu.
Dan ini hakikat, nggak boleh main-main. Sayyidat Fatimah, Imam Ali. Kemudian ada identitas, Ibu. Selanjutnya adalah ringan, masalah identitas, kita singkatkan saja, harus ada identitas. Kita harus punya identitas. Saya itu siapa sih? Saya itu siapa? Saya seorang muslim? Ya, betul. Memang pada zaman dulu adanya hanya Islam saja, nggak ada Islam ahli sunnah wal jamaah, nggak ada Islam asy'ariyah, nggak ada. Islam satu. Islam itu satu. Cuman bersama berjalannya waktu terjadi di situ percampuran atau bertemunya kaum muslimin dengan orang luar Islam, dan ada upaya dari luar Islam untuk merusak, sehingga ada pencemaran terhadap akidah, sehingga muncul kesesatan, sehingga perlu dikembalikan lagi. Dan yang mengembalikan ini imam, termasuk Abu Hasan Asy'ari, mengembalikan. Jadi yang dipangkas kesesatannya, sehingga penisbatan ilmu yang sudah dibersihkan kepada imam yang membersihkan, yaitu Imam Abu Hasan Asy'ari, kurang lebih seperti itu. Sehingga ada Islam ahli sunnah. Dulu nggak ada istilah ahli sunnah wal jamaah, adanya Islam saja. Adanya muncul ahli sunnah wal jamaah tentu karena ada penyelewengan sehingga perlu dikembalikan. Islam yang benar adalah Islam yang ahli sunnah. Ikuti ahli sunnah adalah, kalau secara bahasa, ngikuti baginda Nabi SAW, nanti ada. Kemudian wal jamaah adalah termasuk kelompok as-sawadul a'dham, orang yang terbesar mayoritas saat itu. Ada aplikasi juga tadi, ini nyampaikan aplikasi. Aplikasi boleh, Ibu mengambil aplikasi, bisa di situ. Setiap kita buya ada di aplikasi. Cuman kalau aplikasi itu bacanya males, nggak serius. Kita pengen kitab dibagi-bagi biar semakin maksimal belajarnya. Baik. Kemudian identitas, Ibu tadi sudah tahu ya, sekolah Islam harus ada mengajarkan sifat 20. Imam kita siapa? Imam Asy'ari sama Imam Maturidi. Cuman Maturidi tidak familiar di sini, tidak banyak di sini. Di Turki sana Maturidi. Tapi Maturidi dengan Asy'ari sama dengan kayak Maliki, Hanafi, Syafi'i gitu. Beda imam tapi secara umum adalah sama. Ada identitas, Ibu, identitas Bapak. Kita harus pertama muslim. Tapi hari ini orang ngaku Islam saja belum cukup. Sebab banyak Islam yang aneh-aneh, dirusak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, memang kerjaannya untuk menyesatkan. Maka Islam bagaimana? Maka yang kedua adalah, identitas yang kedua adalah harus Islam ahli sunnati wal jamaati, atau saya disebut dengan sunni. Kalau saya orangnya sunni, muslim sunni pengikut ahli sunnah wal jamaah. Setelah mengikuti ahli sunnah wal jamaah ternyata belum cukup. Kenapa? Ternyata di akhir-akhir ada orang ahli sunnah wal jamaah palsu. Ahli sunnah wal jamaah kok musuhi Abu Hasan Asy'ari, memusuhi Asy'ariyah. Ahli sunnah wal jamaah palsu. Karena mengatakannya, mengkritik yang mengatakan Asy'ariyah adalah kesesatan, itu orang ngaku ahli sunnah wal jamaah. Maka setelah seorang mengatakan ahli sunnah wal jamaah nggak cukup, harus ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. 3. Islam, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Asy'ariyah. Kemudian setelah itu, Bu, identitas yang keempat. Yang keempat adalah, ini apakah calon menantu Anda, calon istrimu, wahai anakku yang ganteng yang soleh, calon suamimu, wahai anakku yang solehah. Calon suamimu harus muslim, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, harus. Yang keempat adalah bermadhab. Nggak apa-apa madhab Maliki karena suamimu dari Maroko sana, ya nggak ada masalah. Yang penting madhab Maliki. Mungkin Hanafi karena dapat orang dari India sana, nggak apa-apa. Yang penting bermadhab. Kalau ditanya madhabmu apa, Nak? Yang penting Islam. Batal, Bu, awas hati-hati nih, Islam model apa itu? Rambu-rambu ini penting loh ya. Untuk orang awam seperti kita ini, rambu-rambu itu penting supaya nggak gampang tertipu. Karena semua terkagum dengan Islam, apalagi orang masyarakat Indonesia itu kalau sudah namanya ahli sunnah wal jamaah, oh ahli sunnah, memang benar. Cuman nggak sadar ada orang numpang nama ahli sunnah wal jamaah padahal dia palsu.
Muncul akhir zaman ini. Dulu biasa namanya, kalau dari masa ke masa namanya ahli sunnah wal jamaah, adalah mereka yang biasa dengan sifat 20 di surau-surau kecil, di kampung-kampung dalam sana. Tapi sekarang orang ngaku ahli sunnah wal jamaah memusuhi itu orang yang meyakini sifat 20, atau yang memusuhi kaum Asy'ariyah. Islam ahli sunnah wal jamaah, Sunni ahli sunnah wal jamaah, kemudian Asy'ariyah bermadhab. Madhab kita apa? Syafi'i. Ini penjelasannya, namun ini gambaran untuk mempermudah saja ibu agar kita tidak sesat. Dan ini serius, bukan main-main. Ada hari ini orang yang pengen ngajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dikatakan berkata Imam Syafi'i, tidak, saya pada Al-Quran dan Sunnah. Ini kan kurang ajar banget manusia itu. Memang Imam Syafi'i tidak ngerti Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau kita orang yang berpikir daripada ngikuti ente yang soal Al-Quran dan Sunnah, ya lebih baik ngikuti Imam Syafi'i yang hebat dong, mujtahid. Hari ini orang soal Al-Quran dan Sunnah Nabi, siapa kapasitasnya dia itu apa? Baca Al-Quran saja belepotan, atau artinya saya nggak ngerti, bagaimana tentang tafsir. Dan hari ini ada orang dikit-dikit kembali Al-Quran dan Sunnah. Semuanya ulama 4 madhab itu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan namanya dalil mutafaq alaih, al-adillah mutafaq alaih. Dalil sepakati pertama Alkitab, yang kedua As-Sunnah, ketiga ijma', 4 qiyas. Alkitab Quran itu nomor 1. Artinya di dalam mencetuskan hukum harus lihat Al-Quran dulu. Mereka kembali pada Al-Quran. Kok enak hari ini seolah-olah dia kitab, kembali kepada kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi, Al-Quran Sunnah Nabi. Di saat disebutkan berkata Imam Syafi'i, ya astagfirullahaladzim, mana Al-Quran? Syafi'i. Hei, Imam Syafi'i lebih tahu tentang Al-Quran daripada kita. Makanya kalau sudah orang anti madhab, ini bahaya banget. Dan perlu kita jelaskan begini, kenapa? Kita ingin selamatkan umat. Mereka ulama Imam Syafi'i lahir di tahun 150 Hijriah. Artinya Imam Syafi'i itu salaf, orang dahulu. Hari ini ada orang ini Islam apa itu? Ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, bermadhab. Yang kelima saya sempurnakan, nanti saya serahkan, bertasawuf, sufiyah. Awas, ada orang yang mencaci ahli tasawuf. Memang kita tidak pungkiri, ada penjahat-penjahat tasawuf. Ada tasawuf palsu itu namanya. Seperti dalam fikih kan ada orang yang sesat dalam urusan fikih, ada dalam urusan hadis, ada pendusta hadis, ada. Di dalam urusan tasawuf itu ada. Nggak punya guru ilmu tasawuf, sok nanti berbohong keramat-keramatan, wali-walian, setiap malam ngaku ketemu Nabi, ngobrol Nabi, macam-macam khayalannya. Itu adalah sufi-sufi palsu itu, yang aneh-aneh begitu. Sufi berbohong ada, tasawuf ada yang diajarkan oleh Imam Ghazali, Imam Qushairi. Tasawuf adalah ada. Tasawuf itu apa? Ilmu membersihkan hati, namanya tasawuf sufi. Jadi 4: Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ari, bermadhab, tasawuf atau sufi. Tolong dihafal ini. Kita hadirkan lagu buat anak-anak Kak. Anak-anak kecil ada lagu, nanti lihat Identitas 5, lagu anak-anak Abi Voice, nanti ada itu. Anak kecil menghafal nanti. Jadi kalau beriman yang benar adalah berislam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bermadhab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Kemudian setelah itu adalah mengikuti ahli tasawuf. Baik. Kemudian kita harus jelas, cara beragama itu yang paling benar adalah bermadhab. Kenapa? Gini loh Bu, bermadhab itu adalah pemikiran seorang imam, namanya Imam Syafi'i. Itu satu pemahaman dibahas oleh puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, udak-udak tentang permasalahan ini. Jadi kalau sudah dicetuskan hukum dalam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu sudah diuji oleh ulama-ulama besar.
tentang kebenarannya, sehingga menjadi pendapat yang dikukuhkan. Jadi bukan hanya sekedar membaca hadis lalu seolah-olah faham baru dicetuskan. Sehingga dikatakan bermadhab itu kenapa? Kita mengikuti cara pemahaman Imam Syafi'i di dalam urusan ini. Karena Imam Syafi'i yang mempunyai alat, perabot, perangkat untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau sudah Imam Syafi'i memahami satu ayat, cukup kita ngikuti. Namanya kita taklid ngikut. Oh, sudah benar, imam besar kok. Nggak usahlah kita sok-sok. Afwan, mohon maaf. Saya tidak bisa dengan mendapat ulama-ulama ini. Ulama manusia bisa bersalah. Saya laki-laki, dia juga laki-laki. Serem nih. Gayanya. Dikasih Quran, Bu, suruh sholat. Nggak sholat-sholat, membacanya nggak bener. Sudahlah, nggak usah sok-sok deh. Ibu dikasih Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakata. Ini Quran dalil tentang sholat. Bingung. Gimana 4 rakaat? Gimana rukuk? Gimana sujud? Nyari hadis rukuk nggak ketemu-temu, bacanya nggak jelas. Nyari hadis sujud nggak ketemu-ketemu. Belum lagi i'tidal, bacaannya sampai mati belum sholat. Mosok dia. Kita sudah ikut ulama, kita percaya ulama yang kita percaya dengan dalil-dalil. Sudah dia furudul wudu sittatun. Arkanus shalah ada 17 misalnya, langsung. Oh ini 1 2. Kalau dirinci dalilnya panjang lebar, Ibu. Cuman karena kita ngikuti ulama yang mereka orang-orang cerdas, maka langsung saja kita ikut di musola-musola, di surah-surah langsung niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, itu sudah mudah. Jangan dianggap tidak ada dalilnya, Bu. Ibu kalau nanti disuruh membahas dalil nggak bisa bikin bakwan, nggak jadi. Sujudnya ada dalilnya, Bu, jangan sujud kalau tahu dalilnya, nggak ketemu, nggak sujud nanti. Kalau kita mah enak ikut ulama mengatakan sujud begini caranya, kan gitu. Ulama kita nggak jelaskan sujud begini, harus sujud dengan 7 anggota, enggak. Dijelaskan gini sujud, plak, selesai. Itu kemudahan. Kenapa? Kita bermadhab. Justru bermadhab itu untuk ikut sesuatu yang pasti dan jelas. Tapi kalau Anda ikut misalnya namanya Yahya, kita kembali Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Selama ini saya tidak mengamalkan amalan kecuali langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Kayaknya ibu nggak percaya sama saya. Ente ini siapa? Anda sholat ragu-ragu, bener enggak? Lah kok sok banget Al-Quran hadis. Saya apa saya ini? Makanya cara beragama yang benar kita masukkan tadi. Bermadhab. Yang anti madhab tanyakan, lalu ente ikut siapa? Lah kok kamu udah ikut madhab lalu ikut siapa? Bermadhab itu ikut ulama. Bermadhab itu bukan ikut orang asal. Bermadhab itu maksudnya ngikuti ulama. Guru kita ngikuti guru kita biarpun guru kita mungkin setengah paham dalam satu hal, tapi kan bersadarkan dengan sebuah buku yang diambil dari buku sebelumnya terus sampai kepada baginda Nabi SAW. Kurang lebih seperti itu, Bu, ya. Ini cara beriman itu seperti itu, beriman, beragama begitu. Ini perlu kami hadirkan rambu-rambu, takut kelewat. Sebagian ada yang bertanya, anak saya masuk SMA Islam, terus bayar 80 juta, terus tapi ya itu, Bu, ya nggak ada sifat 20, kemudian juga kayaknya ini, terus tapi kan sayang sudah terlanjur masuk, ya ini nggak cerdas. Mending hilang 80 juta daripada hilang anak, Bu. Ini banyak loh gara-gara sudah terlanjur masuk, salah milih sekolah, nggak berani narik anaknya. Kalau harus tarik anak daripada saya sesat, anak saya sesat. Harus begitu masalah keimanan. Dan ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti indah dengan keyakinan. Karena kalau sudah Asy'ari menggunakan logika, akal dan dalil naqli dan akli, akal digunakan dan juga dalil-dalil Quran hadis digunakan. Cakep. Kurang lebih seperti itu. Adapun masalah selama ini disebut kita pengikut salaf. Ikuti salaf, jangan ikut Imam Syafi'i. Kita ikut, jangan ikut ulama-ulama, jangan taklid, kita ikut pengikut salaf. Sehingga ada muncul mungkin mengatakan dirinya salafi. Saya salafi. Karena saya ikut mengikuti salaf, Imam Syafi'i salaf. Salaf itu bagaimana sih salaf? Salaf itu artinya orang pendahulu. Khalaf pengikut, berikut secara bahasa. Jadi biasanya yang dimaksud salaf itu adalah orang-orang hidup pada zaman Nabi, sahabat, tabi'in.
dan tabi'in itu salaf. Sesuai dengan hadis Nabi, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik koran adalah orang mengikutiku, sahabatku, mengikuti sahabatku, tabi'in. Sahabatku, tabi'in dan tabi'in. Itu adalah salaf. Paling maksudnya gini, salaf itu adalah orang dahulu. Orang dahulu, ulama-ulama sahabat, tabi'in, tabi'in. Baik. Sekarang ada orang mengatakan kita harus ikut manhaj salaf. Pernah dengar barangkali ibu manhaj salaf? Ibu harus tahu manhaj salaf adalah manhaj bermadhab, itu manhaj salaf. Jelas manhajnya. Selain itu bohong. Mana ada orang yang mengatakan saya ikut manhaj salaf? Mana manhaj ente? Kasihkan ke saya manhaj ente, saya akan ikuti. Nggak punya. Tanyakan yang mengatakan punya manhaj salaf, mana manhajmu? Kembali Al-Quran, hadis Nabi. Loh, justru manhaj bermadhab ini lihat dalilnya Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas, kemudian nanti adilah mukhtalafihah. Itu ulama bermadhab. Ini kita sedikit hari ini mungkin agak kenceng begini karena masalah keimanan, supaya kita tidak sesat di luar sana. Saya takut ditanya oleh Allah nanti ente ketinggalan, ente bicara tentang hati, kelembutan, kemesraan keluarga, akidahnya sesat, neraka kau, ada enak sih. Maka sekarang mohon maaf pengajiannya sedikit gak enak. Ibu kan senangannya yang mesra-mesra gitu kan? Gitu. Masalah yang enak-enak itu sekarang ada sedikit akidah. Amin, bahagia insya Allah. Bahagia semuanya. Ini masalah keimanan akidah. Salaf itu adalah kita. Makanya pondok kita pondok salaf, pondok lama. Maksudnya mengikuti madhab salaf orang dahulu. Salafi yang sesungguhnya adalah pengikut madhab itu salafi. Sebab kalau orang akan menjadi salaf untuk mengikuti salaf pendahulu itu gimana cara ngikutnya? Apakah langsung mendapatnya Abu Bakar diambil, Abu Hurairah diambil? Enggak. Wong Abdullah bin Abbas berbeda dengan Siti Aisyah kok. Dalam banyak pendapat, bukan mengikuti pendapat mereka. Cara mereka memahami Al-Quran hadis itu manhaj, metodologi. Jadi gimana cara salaf mengikuti Quran hadis, itu yang kita ikuti. Sekarang yang mengatakan dirinya salafi itu tanyakan mana manhaj marsum, metodologi yang jelas untuk menjadi salaf, tunjukkan ke saya akan ikuti. Hari ini tunjukkan mana? Bingung. Tapi kita yang bermadhab, mana cara ngikuti salaf yang benar? Salaf itu kan para sahabat dan sebagainya, jelas. Imam Syafi'i yang pernah membuku Risalah, metodologi memahami Al-Quran, memahami syariat agama, ada memahami hukum, sehingga sampai dicetuskan ilmu-ilmu usul fikih. Yang salaf sesungguhnya adalah yang bermadhab ini, sehingga kita bermadhab itu mengikuti pendapat orang dulu, atau pendapat orang hari ini mengikuti cara berpikirnya orang dulu. Jadi kalau pengen salafi yang sesungguhnya adalah kita salafi. Mohon maaf, mungkin ada saudara-saudara kami yang mengaku dirinya salafi, boleh anda dengar ini, kita selesai. Salafi sesungguhnya saya salafi. Yang bermadhab ini saya salafi sesungguhnya. Bermadhab kenapa? Karena bermadhabnya kan salafi. Sebab madhabnya Syafi'i 150 lahir, orang dulu. Bukan imam-imam ini. Orang hari baru 200 tahun yang 100 ini bukan, itu imam dulu. Imam Syafi'i punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, sampai tersebar ke penjuru dunia. Imam Malik juga demikian, Imam Abu Hanifah juga, dan sebagian ada dari mazhab Hambali. Muncul orang-orang hebat seperti itu. Jadi kurang lebih gambaran berakidah seperti itu. Insya Allah nanti saya akan masukkan bab 1 sifat Allah saja. Jelas ya, pondasi pilar agama adalah ahli sunnah, itu adalah cinta ahli bait dan cinta sahabat Nabi. Sudah banyak hafal anda identitas 5 ya, nggak boleh. Ini bisa untuk ngetes calon mantu juga tuh, calon besan, calon mantu dites. Bukan kamu kerja di mana, ntar dulu. Kalau tidak bisa mengatakan 5 Islam, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, sufiyah, maka jangan dianggap. Kenapa? Harus diluruskan dulu. Baik, ini saja. Kemudian masalah iman. Setelah itu cara ahli sunnah wal jamaah memahami keimanan dengan sifat 20, sifat wujud. Kita harus yakin Allah itu ada. Allah ada. Kemudian
Ada sifat Allah yang lain adalah basar. Allah basir, maha melihat. Sifat sama, Allah maha mendengar. Ini saja Bu, coba kita serius. Jangan sampai kita hanya menghafal sifat saja. Allah maha melihat Bu. Allah maha mendengar Pak. Kita yakin loh ada Allah. Nanti kita bahas hari ini, kita sambil dua sifat. Dari sifat 20 saya acak dulu deh, yang paling penting. Karena hari ini kita akan mengamalkan ini. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Selama ini keyakinan kita tidak pernah kita asah Bu. Sehingga ada tapi tidak mengkilat, tidak berkilau, sehingga tidak bisa menyinari omongan kita, tidak menyinari perilaku kita. Kita tahu kok Allah maha melihat. Kita tahu Allah maha mendengar. Yakin Allah maha melihat, maha mendengar. Kita tahu sudah jelas. Cuman itu tidak kita asah di hati kita. Sehingga kita ini seolah-olah apa yang kita lakukan itu seolah-olah Allah nggak lihat kita. Seolah-olah Allah nggak ngelihat kita. Sehingga ada orang baik tampaknya depan manusia, waktu masuk kamar sudah kayak iblis. Baiknya depan orang saja, Masya Allah. Tapi di saat sendiri sudah hilang Allah. Karena tidak merasa lagi dilihat oleh Allah. Karena keyakinannya Allah maha mendengar, maha melihat hanya sekedar di lisan, hanya sepintas saja yakin, tapi nggak diasah lagi. Imam Ghazali waktu menjelaskan, apa yang kamu ambil faedah dari keyakinanmu bahwasanya Allah melihatmu? Kan di sana ada keyakinan Allah maha kuasa untuk menyiksa hambanya. Ada surga, ada neraka, dosa-dosa. Nah, kalau orang menyadari Allah melihatnya dan Allah mendengarnya, dan kesadaran ini terus dihadirkan, maka dia akan masuk makom tinggi, makom muraqabah. Makom namanya ihsan, merasa dilihat oleh Allah. Kira-kira kapan maksiat? Susah. Kalaupun maksiat di saat lupa nggak akan banyak, maka sering ingat Allah, itu penting. Allah maha melihat kita. Allah maha melihatmu wahai hamba Allah di saat engkau berada di kamar sendiri. Mertuamu tidak melihat, suamimu tidak melihat, anakmu tidak melihat, oh santrimu yang ribuan tidak melihat, tapi Allah melihat. Allah melihat. Jangan handphone hanya dikunci saja. Berarti mengunci handphone itu jangan-jangan ada kurang yakin kepada Allah. Kenapa? Hanya takut dilihat oleh orang. Padahal Allah tahu yang ada di handphonenya. Kenapa dikunci handphonenya? Mohon maaf pertanyaan, ada mengunci untuk keamanan data boleh. Tapi ada orang mengunci biar tidak dilihat oleh manusia karena dia ustadz. Lalu mana pemahaman dia tentang Allah maha mendengar, Allah maha melihat? Allah maha mendengar. Coba kalau kita sering menghadirkan kesadaran ini, Allah melihatku. Terus kita bahas Allah melihat. Di rumah Allah melihat loh ya, Allah melihat. Sering otak kita, kuping kita dengar Allah melihat kita, Allah dengar kita, Allah lihat kita. Terus jadi ingat, akhirnya apa? Mulai waspada dia. Kenapa aku kalau di depan orang sudah kayak malaikat, Masya Allah, tapi kalau masuk kamar sudah kayak iblis? Kita perlu ini, dua sifat saja coba kita hadirkan hari ini. Gambarannya begini, Imam Haddad menggambarkan orang beriman itu kalau dia terus menyadari keimanannya, maksudnya menyadari imannya itu, kira-kira kapan dia bermaksiat? Begini kata Imam Haddad, orang melakukan kemaksiatan itu pertama adalah, coba, ada orang bermaksiat karena merasa Allah tidak melihatnya. Kalau orang bermaksiat merasa Allah tidak melihatnya, berarti kan dia murtad, kafir. Kok Allah tidak melihat dia? Kalau ada orang mengatakan Allah tidak melihatku, kafir dia. Yang kedua adalah orang melakukan kemaksiatan dan meyakini kalau Allah melihatnya. Kurang ajar dia.
nggak punya pilihan. Sehingga yang ada adalah kita melakukan maksiat karena lalai. Lah kelalaian kita ini yang harus kita pangkas, makanya ada zikir, ingat Allah. Kita lupa, terlena. Yakin Allah Maha tahu melihat kita, cuman karena keyakinan kita diketutup dengan hawa nafsu kita, kita jarang ingat Allah, sehingga apa? Kita sering kepleset. Padahal ditanya Allah melihatmu, melihat. Terus kenapa kamu maksiat? Tidak tahu. Tertutup imannya. Sehingga kalau sudah hatinya nanti dengan Allah, ingat Allah, maka secara otomatis susah baginya untuk melakukan kemaksiatan. Maka ibu, tidak cukup kita belajar ilmu akidah dengan otak kita, kata Imam Ghazali. Akal nggak cukup. Kata Imam Ali, banyak orang mempelajari ilmu melalui diskusi otaknya, oh ilmu akidahnya dahsyat, tapi la yatajawazu an hanajirhi, ilmunya di otak tidak sampai ke hati. Tidak jaminan orang yang pakar ilmu akidah itu lalu dia rindu sholat malam, belum tentu. Belum tentu, itu kan hanya berputar-putar di otaknya. Ada suatu kita imam besar, Imam Razi, imam kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, Imam Razi, Bu. Ini sebuah cerita. Ada seorang ibu-ibu, beliau terjun, dia masuk ke satu kota, dan memang beliau orang besar, jadi dieluk-elukan, semua orang menyanjung dia. Ada seorang nenek-nenek, ibu-ibu, tua tuh lihat, itu siapa kok dikerumunin orang? Anaknya berkata, itu Imam Razi. Oh, Imam Razi? Apa kelebihannya Imam Razi? Dia orang pakar dalam urusan akidah. Pakar bagaimana? Kata ibunya. Dia bisa membuktikan tentang wujud Allah dengan 100 dalil. Wujud Allah 100 dalil. Ibunya kaget, kok gitu hebat? Maksud Umi, yang perlu 100 dalil itu kan orang yang punya 100 keraguan. Ibu mah nggak ada begitu, sudah iman percaya Allah selesai. Iman ada Allah selesai, nggak pakai 100 dalil. Berita ini sampai ke Imam Razi katanya. Imam Razi ada seorang ibu begitu. Ngomong katanya apa? Kalau yang punya 100 dalil berarti punya 100 keraguan, sehingga perlu dibuktikan dalil. Imam Razi mengatakan benar. Sampai dalam doanya, saya pengen punya keimanan seperti bukan cara berimannya orang Ajais, orang ibu-ibu di kampung. Yaitu sampai seorang yang punya ilmu besar, ilmunya pengen seperti beliau tetap, tapi cara berimannya seperti ibu-ibu di kampung. Hari ini Bu, ibu di kampung luar biasa Bu. Itu jam 3 sudah bangun tahajudan sampai pagi loh Bu. Yang ustazah banyak alasan karena banyak undangan ceramah, capek. Ayo ibu-ibu, kan gitu yang di kampung itu solehah banget tuh, duhaan, Quran 4 hari sekali khatam. Kemudian mohon maaf, ada sebagian ilmunya tidak banyak tapi dekatnya kepada Allah luar biasa. Sehingga nggak cukup rupanya dengan otak kita. Ilmu benar, akidah benar, tapi ayo kita mendekatkan diri kepada Allah. Uji hati Anda dengan Allah. Makanya harus ada gabungan Bu, belajar begini serius, nanti malam serius dong. Duha, malam, bangun malam bukan orang yang suci, ini saya ingatkan Bu. Bangun malam itu bukan hanya untuk orang yang suci, Ibu lagi haid tetap bangun malam Bu. Cuman gak usah sholat, sebab yang dipanggil oleh Allah, yang diseru itu adalah orang yang di sepertiga akhir malam mengadu kepada Allah, mohon ampun, minta apapun akan dikasih oleh Allah. Bukan syaratnya orang haid, sholat iya, jangan haid. Cuman hari ini ibu kan tidak punya ilmu ini. Kalau pas haid kan libur sholat, libur masakin sarapan, abang sudah tak siapin air panas sama mie di sampingnya. Ini enggak Bu. Ibu tahajud, bangun malam itu dahsyat. Yang sudah biasa tahajud, kalaupun ibu haid tetap bangun, bangunkan anak-anaknya, buatin teh buat suami, sambil berzikir menyebut nama Allah. Jangan liburan Bu. Susahnya tahajudan ibu-ibu, paling berat tahajud itu ibu-ibu, haidnya 14 hari, mulai lagi kayak baru lagi ngelatih tahajud. Siapa yang kalau lagi haid libur full, angkat tangan. Jujur lah Bu. Sudah banyak itu belakang, nggak boleh ya. Harus ngadu kepada Allah, zikir yang khusyuk, menyebut nama Allah. Sebanyak ibu melakukan sholat, lakukan.
Kita perlu buka keseimbangan, jangan hadir ngaji tok tapi tidak pernah diterapkan waktu di rumah. Dan nanti akan kita jelaskan dalam berzikir sendiri harus ada renungan nanti. Ngerenungi dosa kita pada Allah, dosa kepada suami, dosa pada istri, dosa pada orang tua. Ini perlu di malam hari itu. Baik, harus ada kedekatan pada Allah, gak cukup dengan otak ini. Orang ahli fikih pun ternyata bisa menjadi menyesatkan. Kenapa? Hanya ilmunya di otak saja, tidak turun ke hatinya, tidak menjadikan dia insyaf. Banyak loh bu, ilmu kita itu gak ilmu dengan insyaf. Banyak tidak? Coba tahu itu haram kita masih melanggar, ada atau tidak? Loh kenapa? Ayo, kok bisa? Mestinya kan masuk akal. Tapi kenapa kenyataannya kita masih melakukan? Karena hati kita belum dekat kepada Allah, hanya di otak-otak untuk belajar majelis, ilmu. Kita perlu membangun kedekatan kepada Allah. Kemudian setelah itu ibu, harus anda punya amalan menyejukkan hati anda. Ilmu membersihkan hati sambil terus berjalan di sini. Ilmu akidah tetap berjalan insyaallah. Kemudian setelah itu ilmu sambung kepada Allah bu. Sholat 5 waktu jelas saya tidak usah bahas. Masa sholat perlu dibahas? Sholat 5 waktu oke. Qobliyah ba'diyah oke. Tapi berzikir. Yang punya amalan zikir dari guru-gurunya tolong diamalkan. Yang istiqomah, yang khusyuk, yang ikut torekoh jalankan. Torekoh tidak akan bertentangan dengan torekoh. Yang sudah ngambil torekoh qadiriyah, Naqsyabandiyah, kemudian dapat ijazah rifaiyah, boleh diamalkan dua-duanya kalau kuat. Satu sudah cukup, masya Allah, yang penting istiqomah. Ada torekoh alawiyah misalnya, yang biasa dengan rotib haddadnya, amalkan itu. Yang penting anda punya amalan rutin istiqomah yang tidak pernah anda tinggalkan. Dan bacanya yang anda nikmati. Boleh rotibul attas, rotibul haddad dan lain sebagainya. Dan nanti akan kami ijazah amalan-amalan seperti itu, zikir seperti itu. Harus bu, harus ada saat dengan Allah tuh harus ada yang tenang waktu zikir. Dan ini ada satu wirid ringkas, ini dibaca oleh para santri, namanya Al-Wirdul Fatih. Kita beri nama Al-Fatih pembuka. Al-Fatih pembuka, di dalamnya itu ibu, sebetulnya itu pengalaman kelemahan kami. Kita sering lupa kepada guru bu. Saya sering lupa pada orang tua. Padahal guru saya menjadikan saya dapat ilmu, guru saya. Orang tua yang menghantarkan saya sekolah sampai saya ngerti. Jasanya luar biasa ibunda, ayahanda. Tapi kita sering lupa bu. Saya pastikan kalau saya dalam sholat saya lupa kepada bapak ibu saya, kayaknya saya sudah durhaka banget. Saya tidak ingin lupa. Sehingga anak-anak santri semuanya saya wajibkan mengingat bapak ibunya setiap habis sholat. Tapi dalam rangkaian Fatihah yang pertama untuk baginda Nabi dan sahabat dan keluarga, Fatihah yang kedua untuk orang yang telah meninggal dunia, baik bapak ibu, ketiga adalah untuk bapak ibundanya dan saudara-saudaranya. Jadi kalau diikat dengan amalan rutin, maka dia tidak akan lupa. Kita perlu bu. Saya sering lupa dulu. Bagaimana ibu saya lupakan? Maka di dalam dzikir ini ada, kita buka dengan fawatih, pembuka Al-Fatihah. Ibu bisa dibuka itu, pertama ada Al-Fatihah. Fatihah yang pertama itu adalah untuk baginda Nabi. Kemudian lihat akidah tadi, baginda Nabi, sahabat dan ahli bait. Langsung akidah dimasukkan di dalamnya. Baginda Nabi, sahabat dan ahli bait. Lalu anda baca Fatihah sekali. Yang kedua adalah Fatihah untuk para aulia, para kekasih-kasih Allah yang telah mendahului kita. Kalau anda punya kakek moyang yang perlu anda sebut-sebut di situ, guru-guru yang telah meninggal sebut di situ. Yang ketiga adalah orang tua dan guru-guru yang masih hidup. Bahkan kalau perlu orang yang paling kurang ajar sama anda, sebut saja di situ. Biar didoain dengan doa kebaikan. Kan kita sudah punya ilmunya kemarin. Setelah itu membaca Fatihah 3 kali, itu kalau anak-anak santri setiap habis sholat. Kemudian ada doa-doa. Dan di dalam zikir ini ada 3 Fatihah itu. Dan zikir ini boleh dibaca minimal sekali deh setiap hari. Kalau anak-anak santri bacanya waktu tahajud. Setelah ini ada waktu berdoa. Dan zikir ini cuma 5 menit. Memang kayaknya kita harus yang pendek-pendek tapi lengkap gitu ya. Kita kan suka paket komplit tapi murah kan gitu ya. Gitu. Ini pendek. Jadi insya Allah yang sangat kita butuhkan. Kalau kita ambilkan syarahnya nanti kita jelaskan singkat. Setelah itu baca istighfar 70 kali. Baginda Nabi itu baca istighfar dengan serius, khusyuk 70 kali. Sering dengan derai air mata. Baginda Nabi yang nggak punya dosa, tapi kalau istighfar kayak orang kebanyakan dosa.
Kita ini banyak dosa, istighfarnya kayak orang nggak punya dosa. Memang keblinger kita ini. Ayo istighfar ibu. Baginda Nabi tidak kurang dari 70. Maka setelah itu anda baca istighfar 7 kali, jangan buru-buru yang belah astagfirullahaladzim mataku, astagfirullahaladzim telingaku, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar. Setelah istighfar 70 kali minimal, boleh anda tambah kalau waktunya senggang. Setelah itu istighfar pendek kepada ibunda dan orang tua. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, agar kita tidak lupa ibunda ayahanda kita. Dan walil muslimina jami'an. Setelah itu kita baca salawat Ibrahimiyah. Paling bagusnya salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sampai selesai. Ini ada di situ. Boleh bisa dibuka. Nah, itu salawat Ibrahimiyah. Kemudian salawat Ibrahimiyah baca 3. Kemudian ada salawat Fatih. Fatih itu artinya pembuka. Salawat Fatih, salawat yang kedua Al-Fatih. Itu sengaja salawat kami susun sesuai dengan kebutuhan kita agar dibukakan dalam segala kebaikan. Allahumma sholli wa sallim, dibaca itu. Allahumma sholli wa sallim tadi sudah dibaca nadanya tadi sebelum acara. Allahumma ya Allah, sholli wa sallim, limpahkan salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian kita ambil 2 gelar Nabi, Al-Bashir wan Nadhir, gelar yang sangat kita butuhkan untuk kita terapkan. Al-Bashir yang memberikan kabar gembira, berdakwah. Wan Nadhir mengingatkan yang tidak baik. Harapannya apa? Agar kita bisa menjadi orang yang bisa menyampaikan kabar gembira dan menghentikan orang dari kemungkaran, dan kita mendapatkan kabar gembira dan terjauhkan dari kemungkaran. Sengaja kita ambil nama Nabi banyak, sengaja kita pilih Al-Bashir karena ada urusan dengan dakwah bu, mengajak umat, sehingga kita pilih 2, Al-Bashir wan Nadhir. Alladzi yang tanfatihu, akan terbuka bihi, dengan baginda Nabi, abwabul khair, segala pintu kebaikan akan terbuka dengan baginda Nabi. Wa tanghaliku, dan akan tertutup bihi, dengan baginda Nabi, apa? Abwabus syarri, segala pintu kejelekan. Karena tidak ada pintu kejelekan kecuali Nabi telah menutupnya. Cuma susah kadang kita ikut menutup. Maka berkat baginda Nabi akan mudah kita menutup pintu kejelekan dengan keberkahan baginda Nabi. Kita sebut nama baginda Nabi. Wa ala alihil athhari, dan semoga terlimpahkan kepada keluarga baginda Nabi. Wa ashabihi, dan sahabat baginda Nabi. Itu salawat yang kami susun. Salawat itu ibu, kalau salawat itu lengkapnya, salawat itu terdiri dari ada paling tidak 5 hal ini. Pertama, salawat dan salam kepada baginda Nabi, kepada ahli bait Nabi Muhammad dan sahabat Nabi. 5 ini. Ada sebagian salawat keluarga Nabi ditinggal. Oh, nah, keluarga Nabi penting. Bahkan dalam asas salawat ahli bait. Makanya salawat itu jangan sampai nggak ada ahli baitnya. Ahli Nabi jangan sampai nggak ada. Kalau sahabat ditinggal, karena al itu sahabat Nabi sebagian kol yang di pelebaran makna al. Masih lumayan kalau sahabat ditinggal, tapi disebut al saja. Alnya keluarga. Tapi disempurnakan sekali ahli bait, dan lihat salawat, salam, nama Nabi disebut, kemudian ahli bait Nabi Muhammad disebut, dan sahabat disebut. 5. Nah, itu salawat ada di situ, namanya salat Fatih. Kita salat Fatih pembuka. Setelah itu kita baca bu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada maksud waktu kita pilih ayat itu. Itu adalah istighfarnya Nabi Yunus. Dan kita itu kayak Nabi Yunus dalam hidup kita ini. Gimana sih kisahnya Nabi Yunus? Nabi Yunus itu dakwah di satu kaum, rupanya kaum itu nggak menyambut Nabi Yunus, nggak mau dengar. Lalu Nabi Yunus mau ditinggalkan kaumnya ini. Kayak kita kalau nasihat orang kamu, ya sudah, mau sudah, kayak gitu loh, kayak gitu. Nasihati, ya sudah, udah, ini. Kita kok kayak Nabi Yunus kan? Nabi Yunus pergi naik kapal, kapalnya bermasalah, sehingga harus diundi. Kebiasaan di waktu itu kaum zaman itu, kalau ada kapal bermasalah diundi, yang kena undian diceburkan ke laut. Kena Nabi Yunus, ditangkap ikan. Nabi Yunus dalam pelupuk ikan dapat wahyu untuk membaca doa itu. La ilaha anta subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta, ya Allah tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka maha suci Engkau. Inni sungguhnya aku kuntu minadh dhalimin, orang zalim. Ini istighfarnya Nabi Yunus. Kenapa? Karena ya kita tuh sering begitu, nasihati anak, bosen
Nasi itu saudara, sudah dah, diingetin malah marah. Nah, kita sering begitu. Supaya nggak ketelan ikan deh. Kita baca doa ini biar sadar. Makanya kalau kemudian kenapa kok kita contoh Nabi Yunus, kita harus semoga mendapatkan seperti yang didapat oleh Nabi Yunus tanpa dimakan ikan kita. Nabi Yunus di dalam perut ikan itu membaca doa itu dan dikabul oleh Allah. Sehingga para ulama mengatakan jika engkau dalam kesusahan baca doa itu. Kenapa? Nabi Yunus itu di dalam perut ikan, di dalam laut, di dalam kegelapan malam. Berdoa, lalu akhirnya sang ikan ke pinggir pantai, lalu memuntahkan Nabi Yunus keluar. Apalagi yang terjadi, nggak sampai di sini. Nabi Yunus kembali ke kaumnya, di situ sudah disiapkan oleh Allah, kaumnya menyambutnya. Semoga kita membaca itu, langsung anak kita yang badung, jadi sadar. Itu kan, saya ada perlu maksud itu. Nggak ada usah, kan ada yang kaum Samud yang dihancurkan kan ada, kan itu. Nabi Yunus termasuk kaum yang tidak dihancurkan oleh Allah. Jadi kita pengen kaum kita itu ya anak kita itu jangan dihancurkan. Mungkin dia badung kemarin. Kita balik lagi sudah nerima. Insya Allah kita baca itu istighfarnya Nabi Yunus. Kemudian setelah itu a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwal adalah minta perlindungan dari Allah agar hal-hal yang tidak baik tidak mengenai kita. Setelah itu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Singkat saja syarahnya ya karena kita ingin baca setelah ini. Itu namanya baqiat sholihah atau tanaman surga. Yang senang baca itu sampai kabarnya kalau kamu senang baca itu kayaknya kamu memang ahli surga. Kenapa? Itu bercocok tanam di surga. Dan susah loh baca itu. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Setelah itu kita baca Qul Huwallah 3 kali. Keutamaan Qul Huwallah nanti ada buku ini tentang syarahnya Bu, penjabaran tentang wirid ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Baca Qul Huwallah 3 kali, kemudian baca Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas. Itu untuk perlindungan. Tolong Ibu, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Binnas, kemudian itu dibaca waktu kita tidur. Wirid ini ya sendiri, pembahasan wirid. Cuman kalau Ibu mau tidur baca Qul A'udzu Birabbil Falaq dengan Qul A'udzu Binnas, Nabi melakukan. Dan ditiupkan dengan meludah tanpa keluar rubah di telapak tangan dan usapkan di wajah dan sekudur badan. Setelah itu tidak usah takut apa-apa, nggak ada teluh santet apa ya lah. Umat Nabi Muhammad kok takut begituan ya? Baca itu, Nabi mengajarkannya dan Nabi juga membacakan untuk putra beliau. Jadi kalau mau tidur minimal baca itu ditambah ayat kursi kalau perlu. Nah setelah kita baca itu di dalam zikir ini ada baca Al-Fatihah, kemudian baca Amanah Rasul, itu kita jadikan pungkasan karena ada satu hadis Nabi lagi duduk-duduk ada malaikat turun, ya Muhammad absyir binuraini, hei Muhammad gembiralah dengan 2 cahaya. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, mahuma, apa 2 cahaya itu wahai malaikat? Nabi Muhammad mengatakan, malaikat mengatakan utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik, 2 cahaya ya Rasulullah yang hanya diberikan kepadamu, Nabi dulu tidak pernah diberi. Nabi penasaran, apa itu wahai malaikat? Dijawab, Fatihatul Kitabi wa Khawatimul Baqarati, surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha illa wa utita, kamu tidak membaca satu huruf pun kecuali menjadi sebab dikabul. Nah itu sengaja kami letakkan di bawah agar dikabul permohonan kita. Inilah kenapa ini ilmu juga. Kenapa para ulama itu setiap habis doa kok tiba-tiba Al-Fatihah? Karena dalam hadis Nabi itu makorota harfan, kamu tidak membaca satu huruf saja, satu huruf, apalagi satu Fatihah full, satu huruf kecuali menjadi sebab dikabulkan doa. Maksudnya apa? Begitu dahsyatnya Fatihah menjadi sebab dikabul doa. Makanya para ulama kalau habis doa Al-Fatihah memang agar dikabul doanya. Cuman ada orang nggak ngerti, atau waktu itu ada orang dari mana, dari luar negeri, atau ceramahnya pakai bahasa apa itu, tiba-tiba mengatakan apa Fatihah nggak perlu, Fatihah setelah doa. Waduh serem banget itu. Lupa hadis Muslim, ini hadis sahih. Jadi kalau ibu habis doa langsung Al-Fatihah. Baik, ini saja insya Allah itu ringkas. Jadi nggak cukup akidah ya, kita harus berzikir. Kita coba ibu, ini cuma 6 menit 5 menit. Cuma Nabi kalau ibu agak pelan-pelan 10 menit. Kita agak baca agak cepet supaya ada tanya jawab nanti. Kita baca zikir Al-Fatihah, baca zikir dulu, latihan. Sekarang kami ijazahkan baca zikir ini. Boleh Anda waktu tahajud, boleh waktu maghrib, habis isya, kapan saja. Kalau Anda sudah hafal, yang sudah hafal nggak usah megang buku lagi nanti.
Jangan biasa megang buku deh. Kalau orang megang buku tuh nggak akan hafal sampai mati. Kalau orang biasa dengan megang buku nggak akan hafal sampai mati. Awal-awal oke lah. Tapi berjanji besok nggak usah pakai buku lagi.